Salam, salam sehat, dan salam jumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan ini, saya kembali hadir untuk berbagi remah-remah Tuhan yang terinspirasi dari bacaan Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Jangan pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudara umat Tuhan yang terkasih dalam Kristus. Sabda Tuhan yang barusan kita dengar tadi mengisahkan tentang bagaimana Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kepada orang-orang banyak dan kepada para muridnya, Yesus menasihati supaya jangan menuruti perbuatan-perbuatan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Turuti dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan. Yesus pada dasarnya sangat menghormati ajaran Taurat. Yesus sendiri pernah berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan kitab Taurat, tetapi untuk menggenapinya." Ibu bapa, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih. Tindakan Yesus yang mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebenarnya bukan karena apa yang mereka ajarkan itu salah, melainkan karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan.
Dalam kisah Injil dikatakan bahwa mereka mengikat beban-beban berat kepada orang-orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Ibu bapa, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih. Dalam kehidupan keseharian kita, ada dua bentuk atau dua ragam karakter dari orang-orang yang berada di sekitar kita yang paling dominan kita temui. Pertama, kita mengenal orang-orang yang hanya tahu berbicara, tetapi mereka tidak mampu menghidupi apa yang dikatakannya. Orang-orang yang demikian sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka dikategorikan dengan orang-orang yang omong lain, kerja lain, atau bicara lain, buat lain. Yang kedua, kita menemukan orang-orang yang memiliki tipe yang hidup sesuai dengan apa yang dikatakannya. Terdapat kesatuan antara perkataan dan perbuatannya. Orang-orang yang demikian adalah pribadi-pribadi yang patut diacungi jempol. Pribadi-pribadi yang hanya sekedar merangkai kata-kata indah dan tidak mampu menghidupi apa yang dikatakan, atau pribadi-pribadi yang tidak memiliki kesesuaian antara perkataan dan perbuatan, sering menjadi sumber masalah bagi sesama yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Pribadi-pribadi yang demikian adalah pribadi-pribadi yang dikecam Yesus, sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam kisah Injil hari ini. Ibu bapa sama saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus. Yesus melalui bacaan Injil hari ini mengajak kita para pengikutnya untuk selalu bersikap kritis terhadap orang-orang yang pandai merangkai kata-kata manis, tetapi hidupnya penuh dengan kebusukan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu melihat dan tahu membedakan mana hal-hal yang baik dan berasal dari Tuhan, dan mana hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan dan yang berasal dari setan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.